Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anas Mufleh. I'm from Grade 10 Software Engineering. On this happy day, insya Allah saya akan memberitahukan kepada kalian apa fungsi dari tipe data int, byte, short, long, dan tipe karakter string and boolean. Sebenarnya untuk penjelasan ini lebih mudah kita jelaskan dalam bentuk praktek. Jadi langsung saja saya akan menunjukkannya. Langkah pertama kita harus membuka playground Kotlin di Google atau Chrome. Kemudian apabila kita sudah membukanya pasti ada tulisan seperti ini. Nah, apa sih fungsi-fungsi dari tulisan di berikut? Nah, fun atau function sebagai keyword fungsi. Kemudian ada main sebagai identifier fungsi atau nama fungsi. Kemudian kurung ini adalah argumen. Jadi misalkan println hello world. Nah, kan di hello world ini ada di dalam kurung. Nah, itu adalah argumen yang ingin kita tampilkan. Tapi untuk meletakkan kurungnya ini kita harus membuat dua kurung. Kurung yang pertama adalah di samping funmain dan yang kurung yang kedua ialah di println. Kemudian di sini ada kurung kurawal yang berfungsi sebagai batas kode fungsi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan praktekkan. Nah, untuk penjelasan lanjutannya akan saya bahas. Nah, kan akan keluar hello world. Println ini sebagai pemanggil tulisan yang berada di dalam argumen atau ini kurung. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari int, byte, short, and long. Pertama, kita akan menulis val. Sebenarnya ada val dan var. Val ini adalah tipe data mutabel dan var ini ialah imutabel. Apabila mutabel ini kita bisa melihat dan mengubah apa yang udah kita tulis apabila udah jadi dalam bentuk aplikasinya. Nah, kalau udah di var, kita ini hanya bisa melihat tetapi kita tidak bisa mengubahnya gitu. Jadi kita saya menyarankan untuk menggunakan val agar bisa diubah. Nah, untuk membuat Kotlin kita membutuhkan sesuatu untuk dibahas. Misalnya bioskop. Di bioskop itu ada apa aja? Nah, di bioskop kan ada yang namanya antrian atau orang-orang lah ya. Kita bisa menggunakan byte sebagai angka yang memiliki tiga angka dan maksimal dari angka tersebut ialah 127. Nah, jadi kita menggunakan byte untuk menghemat storage. Maksimalnya ialah 27. Kita tulis 27. Kemudian kita lanjut. Di antriannya ada berapa orang? Berarti kita tulis total orang. Di total orang kita harus kita membutuhkan berapa orang ada di antrian ini. Misalkan panjang antrian ini 127 meter atau kilometer gitu. Nah, total orangnya ini ada berapa yang di dalam antrian? Misalkan kita akan menggunakan sort karena di sort ini kita bisa menggunakan sampai 5 number. Dan maksimal dari number tersebut ialah 32767. Kemudian untuk selanjutnya kita harus melihat apa yang berada di dalam si antrian tersebut. Itu salah satunya ialah uang yang dibawa penonton. Berarti uang penonton. Uang penonton ini kira-kira masuk tipe data yang mana? Saya menyarankan untuk menggunakan int. Kenapa? Karena int ini bisa batas dari angka tersebut bisa sampai sekitar 16 digit. Nah, batas maksimal tersebut ialah 2147 48 3647. Ini adalah batas maksimalnya. Kemudian apa lagi? Jika si penonton tidak membawa uang, mereka akan memilih menggunakan credit card. Nah, mungkin bisa kita tulis di sini credit card.
Nah, kira-kira credit card ini pakai yang mana? Kita akan menggunakan long. Mengapa? Karena di long ini kita bisa menggunakan sampai 4 digit. Dan di 4 digit tersebut kita membutuhkan pemisah, yaitu underscore. Nah, setiap digit ini ada 4 ya. 5, 6, 7, 8 underscore lagi 9, 0, 1, 2 underscore lagi 3, 4, 5, 6. Ada 4 digit dan 16 number. Nah, kemudian untuk cara pemanggilan, sebelum cara pemanggilan kita masih membutuhkan satu untuk yang terakhir. Sebenarnya bebas untuk pemanggilan tersebut, tapi untuk latihan kita bisa menggunakan hasil. Hasil sama dengan kita ingin memanggil yang mana. Misalkan kita ingin memanggil antrian, maka kita akan menulis antrian titik to byte. Terus kita tulis dalam kurung di sini println dalam kurung kita ingin memanggil antrian, berarti yang harus kita tulis ialah antrian. Kemudian kita klik go dan akan keluar 127 antrian. Apabila kita ingin memanggil si total orang, kita bisa merubahnya di sini. Total orang berarti menggunakan to short. Total orang. Nah, dan seterusnya kita bisa menggunakan to in uang penonton terus uang penonton. Oke. Untuk yang terakhir tulang credit card println credit card. Ya, sukses. Untuk tipe data byte, short, long, dan integer telah selesai. Lanjut ke yang selanjutnya ialah string. Untuk di string ini mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi nanti akan saya bahas. Pertama kita ingin membuat tabel tentang absen kelas. Kemudian kita menggunakan mutable agar nanti kita bisa mengubahnya. Mutable set of. Ini sudah menjadi semacam kayak baku. Jadi kalau nggak nulis mutable set of tuh tidak bisa. Kemudian kita menggunakan string. Di sini ya, string. Nah, untuk string ini kita bisa memanggil orang secara berkelompok itu menggunakan string. Misalkan di absen kelas itu ada beberapa nama orang. Misalkan yang orang pertama ialah Udin. Yang kedua ialah untuk yang kedua ialah Asep. Dan yang selanjutnya ada Ahmad. Kemudian ada Hamid. Nah, ini adalah kelompok orang yang berada dalam di dalam tabel absen kelas. Kemudian untuk cara pemanggilannya kita bisa menulis lagi absen kelas titik add. Kita bisa langsung print ln di sini. Print
ln dalam kurung absen kelas. Oh, afwan. Di sini untuk string kita menggunakan huruf S besar. Apabila menggunakan S kecil tidak bisa ya. Nah, gimana sih untuk kita misalnya udah nulis si tabelnya udah kayak gini bla 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 bla, tapi ternyata orangnya kurang. Nah, cara nambahinnya gimana? Nah, kita bisa menulis di sini absen kelas titik add. Misalkan nama yang ingin kita tambahkan ialah Fufu. Langsung kita print untuk pemanggilan si absen kelasnya ini, print ln absen kelas. Nah, nambah Udin, Asep, Ahmad, Hamid, Suma, Fufu. Nah, bagaimana cara menghilangkan salah satu orang di dalam absen tersebut? Trick is dengan menulis remove kurung petik 2 yang ingin kita hilangkan, misalkan Ahmad. Boom, maka Ahmad akan hilang. Jadi untuk string ini komplit. Kemudian lanjut yang selanjutnya, tipe data bukan tipe data, tipe karakter boolean. Untuk di tipe data boolean ini sebenarnya lumayan susah tapi gampang. Jadi gimana? Kita simak dulu. Kita tulis file untuk variabel, misalkan untuk sebuah toko. Berarti saya akan menjelaskan kondisi toko itu sedang buka atau lagi tutup. Kita tulis di sini lagi buka, lg buka, sampai dengan true or false. True, benar atau salah. Dan itu lagi var sedang tutup, sama dengan true mana ya, ini dia, true. Kemudian kita akan menulis if di sini. Nah, if itu apa? Dalam bahasa Inggris ke Indonesia, if itu ya artinya adalah jika. Jadi kita tulis sini if lagi buka, kemudian kita kasih kurung kurawal yang baru, if lagi buka print ln sedang tutup, else dan yang lain kurung kurawal, open kurung kurawal. Ini yang untuk di sini kita beri ini dulu, tutup kurung kurawal, else kurung kurawal, else. Yang lainnya kita akan print ln kurung petik lagi buka. Nah, jadi apabila kita print ln di sini dan kita klik go, yang keluar akan sedang tutup. Kemudian apabila kita ingin mengubahnya, kita bisa menggunakan tanda seru. Tanda seru ini fungsinya sebagai apa? Sebagai pembalik. Jadi misalkan kita go, maka tulis lagi buka. Apabila kita tidak menggunakan tanda seru, maka sedang tutup. Jadi untuk pembalik, kan di sini ada if lagi buka. Jadi kita akan terprint sedang tutup. Nah, apabila kita beri pembalik atau ini tanda seru, maka akan menjadi sedang else print ln lagi buka, berarti lagi buka.
Maybe only this what can I say. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.